Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Sebelumnya, kenalin, nama saya Diki Wahyu Pratama, NIM 2106311001009. Saya dari kelas 3D, Prodi Pendidikan Informatika, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini kita bahas materi jaringan komputer ya teman-teman. Di sini kita akan bahas tentang modul 2 dan modul 4. Untuk modul 2 itu sendiri, di sini kita jelasin tentang modul 2 sebuah materi crimping kabel, dan untuk modul keempatnya berupa materi software simulasi jaringan DHCP dan DNS server. Mungkin karena tanpa menunggu lama, kita langsung aja ke modul kedua. Mungkin dari teman-teman tidak asing yang namanya crimping kabel. Crimping kabel di sini didefinisikan merupakan suatu proses di mana sebuah kabel jaringan mampu menjadi sebuah kabel jaringan yang utuh atau sempurna, atau crimping juga disebut dengan cara membuat suatu kabel. Nah, teman-teman, di sini juga dijelasin crimping kabel ada dua, yaitu kabel cross sama kabel straight. Mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, kabel cross itu apa? Kabel straight itu apa? Oke, kita bahas di sini. Kabel cross yaitu untuk tipe cross ini digunakan untuk menyambungkan antara dua PC, atau umumnya digunakan untuk menyambungkan hub ke hub, atau bisa dikatakan menggabungkan dengan tipe koneksi yang sama atau perantara alat yang sama. Contohnya PC ke PC, hub ke hub, router to router. Kabel cross fungsinya itu di sini. Oke nih, kita bahas tentang warna. Ujung kabel pertama atau ujung kabel A yaitu warnanya putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah, untuk ujungnya yang ke B yaitu putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru, oranye, putih coklat coklat. Contohnya kabelnya ini sudah saya contohin buat. Oke. Langsung ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang kabel strike. Apa sih kabel strike itu? Nah, kabel strike ini biasanya digunakan ketika untuk menghubungkan koneksi jaringan yang berbeda perangkat. Yaitu contohnya di sini adalah memakai hub ke klien, setelah itu router ke hub atau yang lainnya. Di sini jelasin kabel strike adalah istilah dari kabel yang menggunakan standar yang sama pada kedua ujung kabelnya, bisa EIA atau TIA 568A atau EIA atau TIA 568B. Pada kedua ujung kabel, sederhananya urutan warna pada kedua ujung kabel sama. Pada kabel strike, pin 1 di salah satu ujung kabel terhubung ke pin 1 pada ujung lainnya. Pin 2 terhubung ke pin 2 di ujung lain, dan seterusnya. Contoh warna kabel strike. Untuk ujung kabel A dan kabel B itu sama ya. Kita samain di sini putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Bedanya apa sih kabel cross sama strike? Yang pertama, kabel cross berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang sama. Untuk strike untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Gampang kan? Nah, semisal cross itu sendiri kan menghubungkan perangkat yang sama. Itu untuk koneksi kabelnya itu beda. Ini ada pembedanya, putih oranye, terus ujungnya putih hijau-hijau. Jadi ini tukar. Yang awalnya ini ujungnya putih oranye, yang di ujung kedua yaitu putih hijau-hijau. Lah, untuk yang putih hijau gantiin putih oranye. Nah, lanjut ke pembahasan kabel. Mungkin dari teman-teman sering kurang tahu ya, mungkin ada yang kurang tahu tentang kabel UTP. Nah, kabel UTP itu seperti ini gambarnya. Dan saya ada bentuknya seperti ini. Ini kabel UTP. Oke, dari definisi kabel UTP adalah suatu jenis kabel yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer, berupa kabel yang di bagian dalamnya berisi 4 pasang kabel. Kabel twist pair kabel ini terbagi ke dalam dua jenis, diantaranya shielded dan unshielded. Shielded adalah jenis kabel UTP yang memiliki selubung pembungkus, sedangkan unshielded adalah jenis yang tidak mempunyai selubung pembungkus. Untuk koneksi kabel jenis ini memakai konektor RJ45. Ini bentuk RJ45. Selanjutnya atau RJ11. Fungsi kabel UTP yaitu dapat digunakan sebagai kabel untuk jaringan local area network atau LAN pada sistem network atau jaringan komputer ini
umumnya kabel UTP memiliki impedansi kurang dari 100 ohm dan juga dibagi menjadi ke dalam beberapa kategori berdasarkan kemampuan yang digunakan untuk mengantarkan data. Ini mungkin dari teman-teman tadi udah tak kasih spill ya, bentuknya konektor RJ45 seperti apa ini. Nah, di gambar juga di sini ada. Ini ada konektor RJ45. Nah, didefinisikan di sini konektor RJ45 digunakan untuk menghubungkan kabel dengan port yang menggunakan port RJ45. Konektor jenis ini sangat sering kita jumpai karena banyak perangkat jaringan yang menggunakan port RJ45. Contohnya seperti LAN card, router, switch, dan lain-lain. Konektor padam 45 tidak lepas dengan kabel UTP. Sebelum memasang konektor RJ45, kabel UTP biasanya disusun terlebih dahulu sesuai pin atau yang kita fungsikan nanti. Kita membuat kabelnya strike atau cross. Susunan pin pada kabel tergantung dengan jenis kabel yang digunakan. Apakah menggunakan kabel strike atau menggunakan kabel cross. Oke, di sini berhubung saya nggak ada alat crimping tool, bisa dilihat di gambar di sini, yaitu crimping tool. Nah, crimping tool adalah suatu alat yang berfungsi digunakan untuk mengkrimping RJ45 yang sudah terpasang kabel UTP dengan benar. Fungsinya yaitu yang pertama digunakan untuk memotong kabel. Jadi kabel yang utuh nanti di ujung sebelah sini itu bisa menggunakan memotong. Setelah itu yang kedua, mengelupas kabel. Ini kan ada selontongnya tuh, kulitnya. Ini bisa dikupas pakai tang ini juga. Ini kayak contohnya tang multi fungsi. Dan selanjutnya yaitu mengkrimping RJ45 atau mengunci nanti kuningannya. Selanjutnya yang keempat yaitu LAN tester. Berfungsi sebagai alat untuk memeriksa kesempurnaan pemasangan kabel konektor LAN RJ45. Fungsi agar bisa mengetahui kabel LAN ini kita pakai itu sudah sempurna atau tidak. Dua buah laptop, pastikan dua buah laptop memiliki LAN card. LAN card ini pintu ke jaringan dari komputer. Setiap jenis aktivitas jaringan memerlukan LAN card. Internet jaringan printer menghubungkan komunikasi bersama. Saat ini banyak perangkat berisi kartu jaringan televisi untuk aplikasi mereka gratis, pemutaran Blu-ray, ponsel, telepon bilik, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir yaitu alat menghubungkan. Nah, alat menghubungkan ini yaitu hub, menghubungkan perangkat jelas yang sangat penting dalam jaringan komputer. Hub sangat mempengaruhi proses koneksi antar koneksi komputer, sehingga jika hub mengalami kerusakan pada seluruh jaringan komputer akan terputus dan terganggu. Hub berfungsi sebagai perangkat keras penerima sinyal dari sebuah komputer dan sebuah titik pusat yang menghubungkan ke seluruh komputer dalam jaringan tersebut. Hub juga berperan sebagai penguat sinyal di sini. Oke, di sini saya ajarin sedikit atau meringkaslah cara pemerangkaian crimping tool. Yang pertama, siapin kabel kabel UTP-nya. Nah, kita kupas ujungnya sini. Ini berhubung jadi nggak apa-apa. Kita kupas ujungnya sini. Nah, kita ratain untuk kabelnya, kita buka. Setelah kita buka, nah itu kita ratakan. Nah, setelah ratakan kita potong rapikan di sini. Untuk selontongnya kan udah kita ambil. Nah, kita buatin, urutin, nah siapin ini RJ45-nya. RJ45-nya kalau sudah siap, kita tancepin. Nah, tancepinnya itu harus sesuai. Ini ada penguncinya. Kita pasin selontong atau kulitnya UTP itu harus ada di pengunci. Biar apa? Kalau misal kita ketarik, nggak gampang lepas. Kalau misal udah terkunci ini, nah oke, kita lanjut, kita crimping. Nah, kita tes. Kita buat kabelnya di sini ada dua, kabel cross sama kabel strike. Jadi kita gunakan sesuai kebutuhan kita. Misal kita menghubungkan contoh router ke switch atau router ke hub, itu mau pakai kabel apa? Pakai kabel strike karena berbeda perangkat. Misal router ke router, pakai kabel apa? Pakai kabel cross karena satu perangkat. Contohnya seperti itu. Untuk hasilnya pembuatan seperti ini kabelnya. Langsung ke pembahasan yang modul kedua, yaitu tentang software simulasi jaringan DHCP dan DNS server. Kita spill sedikit pembahasannya. Di ini adalah materinya, software simulasi jaringan. Nah, software simulasi jaringan ini merupakan suatu perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan untuk sebuah simulasi suatu jaringan. Software simulasi jaringan yang paling sering digunakan untuk media pembelajaran dan pelatihan adalah Cisco Packet Tracer, yaitu software yang dibuat oleh Cisco System. Selain Cisco Packet Tracer, dapat beberapa software yang digunakan untuk simulasi jaringan, diantaranya GNS3, VirtualBox, VMware, EVE, dan lain-lain. Perangkat jaringan. Oke, di sini kita bahas ada 5 perangkat jaringan. Yang pertama dari server,
Setelah itu ada host atau client, yang ketiga switch, dan keempat router dan NIC atau Ethernet card. Yang pertama kita spill sedikit, yaitu server merupakan sebuah sistem komputer yang menjalankan perangkat lunak administratif yang mengontrol akses terhadap jaringan dan sumber daya yang terdapat dalam sebuah jaringan komputer. Yang kedua, host. Fungsi dari host merupakan alat atau klien, merupakan komputer yang digunakan untuk seorang pengguna dari sebuah jaringan dengan menjalankan aplikasi-aplikasi yang ada pada sebuah komputer tersebut agar bisa terhubung ke sebuah jaringan komputer. Yang ketiga ada switch. Switch merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk manajemen lalu lintas data atau informasi yang terdapat pada sebuah jaringan komputer. Switch mengirimkan paket berdasarkan alamat match pada sebuah perangkat jaringan. Switch berjalan pada layar data link dari model OSI layar 2. Oke, lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang router. Apa sih router? Router hampir sama dengan switch, hanya terdapat perbedaan bahwa router bisa menghubungkan jaringan yang berbeda, memiliki fungsi routing, menggunakan IP untuk transmisi data, bekerja dalam lapisan layar network dari model OSI layar ketiga. Yang ketiga NIC atau Ethernet card. Nah, fungsi dari singkatan dari ini Network Interface Card atau bisa disebut dengan kartu jaringan. NIC adalah kartu yang digunakan sebagai jembatan untuk menghubungkan komputer ke sistem jaringan. Fungsi dari NIC ini adalah untuk mengirim data, mengendalikan arus listrik, aliran data, dan menerima data. Oke. Ini pembahasan yang kita inti, yaitu DHCP. DHCP merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol yang berupa suatu layanan yang diberikan kepada komputer yang memiliki atau yang meminta IP address dengan cara otomatis kepada sebuah server DHCP. DNS merupakan singkatan dari Domain Name System, di mana fungsi dari DNS adalah untuk menerjemahkan alamat IP menjadi sebuah nama yang mudah diingat oleh pengguna. Oke, ini ada praktikumnya. Kita langsung ke praktikum saja ya. Kita buka Cisco Packet Tracer. Kita tunggu sebentar. Nah, untuk kita coba di sini kita penggunaan perangkatnya yaitu berupa server, switch, dan PC. Nah, untuk PC itu sendiri kita buat 25 PC. Apakah bisa? Kita coba. Oke, yang pertama kita pakai server. Kita masukin server terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan apa ya? Selanjutnya yaitu kita pakai switch. Nah, kita ke sini. Nah, switchnya kita pakai yang 2960 karena ini pinnya totalnya hampir 24 maksimal. Nah, oke, kita masukin PC-nya total 25. Kita taruh semua di sini. Kita mungkin tata ke atas ya biar nanti bisa cukup. Oke, mungkin saya percepat. Oke, siap. Ini totalnya 25 klien ya. Kita menghubungkannya. Ingat kita pakai kabel apa yang untuk menghubungkannya? Kalau server ke switch pakai kabel apa? Oke, pakai kabel strap. Kita masukkan di sini fast internet 0, kita masukin di sini fast internet 0 juga 01. Ini kita masukin. Selanjutnya untuk menghubungkan ke switch pakai kabel apa? Kita ingat lagi pakai kabel. Oke, pakai kabel cross. Kita masukkan di sini fast internet 0, masukin ke sini fast internet 01 juga. Oke, udah masuk. Selanjutnya kita hubungkan switch ini ke PC. Menggunakan kabel apa? Benar, pakai kabel strap. Kita coba di sini, kita sesuaikan di sini. Fast internet 0, masukin ke PC sini fast internet 0. Mungkin untuk caranya ini sama ya sampai bawah. Kita langsung aja percepat untuk mempersingkat waktu.
Oke, baik teman-teman, kita sudah menghubungkannya semuanya. Mungkin langsung saja kita setting IP pada server. Kita double klik server, kita masuk ke config, kita masukkan ke flash internet, kita masukkan di sini untuk sesuai ketentuannya. Untuk IP servernya 192.168, karena di sini pakai nim 2 digit, nim belakang dibalik, contohnya 01 menjadi 09. Berhubung nim saya 109, AT-nya 09, maka kita pakai 90. Kita klik di sini. Oke, langsung bisa. Selanjutnya kita masuk ke service. Oke, kita setting di sini apa dulu? Oke, kita masuk ke DHCP mungkin. Di sini kita setting terlebih dahulu start gateway, start IP address-nya. Kita tadi pakai 90. Kita mulainya dari 90 juga. Setelah itu untuk default gateway-nya kita buat sama yang di sini. Ini kita copy aja cepat. Lalu DHCP di sini kita sesuaikan. Nah, untuk maksimumnya hostnya, karena di sini ketentuannya untuk konfigurasinya 25, maka kita masuk ke maksimal usernya 25. Ini pakai servernya, kita pakai server pool aja, kita aktifin gak apa-apa. Default gateway-nya kita samain, dan servernya kita juga samain, karena kita udah ini 90 ya tadi udah. Oke, kita save, udah masuk. Kita cek terlebih dahulu server pool 192.168.1990. Oke, udah. Kita masuk ke DNS, kita setting DNS di sini, kita nyalain dulu. Oke, kita cek. Oke, sudah kita nyalain. Dari kita cek juga, kita masukin di sini namanya, kita samain juga namanya kita pakai kecil aja, diki.wp.net. Kita klik TP-nya record, kita add di sini. Oke, kita sudah buat DNS-nya. Sekarang kita tugasnya ngapain? Kita memasukkan IP masing-masing itu jaringan komputer yang ini ada. Kita masuk ke yang pertama, kita konfigurasi internet DHCP, kita klik, kita tunggu sampai ada respon balik. Oke, kita tadi mulainya berapa? 90 startnya, berarti kita mulai di sini 91. Kita cek di sudah fasilitasnya, kita desktop juga IP. Oke, sudah masuk. Untuk default gateway-nya 90 ya, kita samain. Terus kita config DHCP, kita tunggu. Kita juga cek di sini. Oke, sama. Mungkin untuk mempercepat, saya langsung percepat aja ya. Oke teman-temannya, kita sudah setting semuanya. Apakah kita langsung cek apa kita berfungsi dengan baik? Kita coba IP yang pertama dari komputer ini. Komputer pertama kita cek IP-nya 90.91. Oke, ini sesuai ya. Kita gimana cara ngeceknya? Kita coba kirim berkas. Ini kita kirim ke sini, apakah sukses? Oke, sukses. Selanjutnya kita kirim ini ke sini, apakah sukses? Sukses. Dan kita kirim ini ke sini, apakah sukses?
sukses. Oke, kita sukses semua. Selanjutnya kita setting apa? DNS. Oke, kita setting DNS. Kita karena DNS mungkin di sini cuma mungkin kita coba ya. Tadi kita sudah buat, kita web browser gigiwp.net. Kemudian besarnya hampirnya gini. Ini tampilan bawaan dari Cisco Packet Tracer-nya. Kita bisa edit tampilannya ini dengan kita belajar tentang HTML, karena yang kita gunakan di sini itu scriptnya nanti HTML. Gimana caranya? Kita simak caranya, yaitu dengan kita nyeting di konfigurasi servernya. Oke, kita masuk server. Selanjutnya kita masuk ke HTTPS. Nah, kita nyalain centang sini. Ini saya centang semua ya. Kita masuk ke index, edit. Ini udah, kita delete semua. Berhubung saya sudah nyiapin scriptnya, kita tinggal tempel aja. Mungkin apa kita ngebahas? Oke, kita bahas saja. Ini adalah script HTML. Nah, HTML ini sendiri ini fungsinya untuk menampilkan nanti berupa web. Langsung kita copy aja untuk mempersingkat waktu. Copy, kita paste. Oke, ini kita bahas sedikit. Ini hitnya berisi tentang inisialisasi, yaitu di sini jelasin bahwasanya ini website Diki Wahyu Pratama website. Nanti ada foto saya, setelah itu ada pengenalan sedikit tentang saya. Kenalin, namaku Diki, asal dari Bojonegoro. Saya kuliah di Prodi Pendidikan Informatika, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo, Madura. Sedikit. Nah, sini ada nanti tabel berupa berisi tentang skill, organisasi, dan nanti ada jawabannya, yaitu untuk skill saya kasih Java dan HTML, dan untuk yang organisasi, berhubung saya organisasi di sini masuk ke divisi penalaran ilmu di MAPIF. Selanjutnya ada divisi POSDM di Komisi dan PSAT. Udah, kita save, kita yes. Kita klik file manager. Nah, ini kita masukin apa ini? Oh iya, foto belum kita masukin dengan cara import. Kita masuk ke file, karena saya sudah nyiapin foto saya. Kita masukkan aja, kita yes. Nama foto saya Diki.jpg. Kita cek tadi HTML-nya apakah sudah sama. Oke, udah sama. Kita save, kita yes. Terus kita close aja nggak apa-apa. Kita cek apakah terhubung. Kita masuk ke PC1, misalnya kita ketikkan dikiwp.net. Apakah muncul? Kita klik go. Oke, ternyata muncul. Kita perlebar. Oke, website yang saya buat contoh sekilasnya seperti ini, berupa berisi tentang tampilan foto saya. Selanjutnya ada nama saya. Jadi dijelasin bahwasanya ini suatu web developer. Ini ya cuma mainan sih. Terus ada overview atau gambaran saya kasih tanggal. Namaku Diki, asal dari Bojonegoro. Saya kuliah di Prodi Pendidikan Informatika, Fakultas Ilmu Pendidikan ya. Dan untuk tadi ada tabel ya, tabelnya seperti ini. Dan untuk copyrightnya nama saya berkecil, kita close. Mungkin kita cek lagi juga ya, mungkin di PC sini apakah bisa. Kita klik desktop gigiwp.net. Kita go. Oke, masuk ya. Berarti kita semua bisa. Tadi kita ngirim file ini ke sini juga bisa. File ini ke sini juga bisa. File ataupun ini ke sini juga bisa. Maka praktikum atau praktik yang saya lakukan kali ini berhasil. Mungkin dari saya cukup sekian tentang pembelajaran modul 2 dan 4 kali ini. Tentang pembelajaran yang pertama tadi tentang pembuatan creaming kabel ya. Ini creaming kabelnya, karena ini contoh hasilnya ya, karena saya nggak ada alat lengkap untuk pembuatannya. Ini contoh hasilnya. Selanjutnya kita buat sebuah topologi jaringan dengan berisi total 25 klien dan juga menggunakan 2 switch
yang menggunakan switchnya itu tadi menggunakan 2960 yang isi totalnya 26 pin, dan ini sudah terkoneksi dengan IP-nya ini tadi 192.168.9090. Kenapa ke 90? Karena nik saya 09, karena sesuai arahan dibalik angkanya berarti 90. Di sini 90 ya. Kita cek 90 ya. Dimulai dari awalnya kita mau DHCP. DHCP itu IP yang otomatis. Nah, kita startnya tadi itu dari 90, berarti ini dari urut 91 sampai di ujung. Kita cek sebenarnya, kita tunggu. Oke, 204. Ini kemungkinannya lebih ya, soalnya gini, kita kan tadi buatnya 25 host maksimal. Nah, berhubung satu server ini juga masuk IP, maka untuk PC yang paling belakang itu nggak dapat IP karena mentok. Nah, di sini mentoknya di mana? Di sini, di PC 24. Nah, untuk PC yang 25 itu tidak dapat IP. Tetap dari jaringan tetap dikasih IP, cuma tidak masuk ke jaringan server yang kita buat dengan IP 192.168.90 dan angka selanjutnya. Ini kan 90.114. Nah, di sini nggak bisa masuknya ke, sorry, kita tunggu, masuknya ke acak. Biasanya itu acak random. Oke, di sini 169.254.97.25 dengan sebenarnya 255.255.0.0. Oke. Kalau tadi sudah pembelajaran tentang DHCP, pembuatan jaringan DHCP dengan 25 host dengan terkoneksinya 24 host dengan satu server, dan selanjutnya untuk penggunaan DNS servernya juga tadi udah di .net, di wp.net sudah. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila mana ada salah kata atau pembelajaran kali ini kurang enak atau kurang paham, mungkin bisa tanya di komentar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.